Selamat malam Agansista, selamat datang di Locals Unite Forum Teh Botol Sosro. Selamat malam yang di Zoom, selamat malam juga yang di Kaskus TV, selamat malam juga yang di YouTube channelnya Teh Botol Sosro dan juga di platform streaming lainnya. Hai, apa kabar? Cih, genit banget gue. Ahlan wa sahlan. Nah, biar cocok sama muka gitu dong. Anyway, malam hari ini di Locals Unite Forum Teh Botol Sosro ada gue Sahil Mulahela, gue yang akan nemenin dan akan memandu acara ini sampai dengan selesai nantinya. Dan tentunya gue di sini juga nggak akan sendirian karena gue akan ditemenin sama narasumber yang keren banget. Mereka datang ke sini akan membuka pikiran kita, membuka hati kita, membuka masa depan, cil, gitu. Pokoknya apapun yang bisa dibuka, kita dibuka. Hati yang masih ketutup mau dibuka, boleh. Nggak boleh baper, ingat. Anyway, jangan lupa juga ya, sekarang ini kan kita lagi ada di tengah pandemi global, pandemi COVID-19. Nah, dimana kita nih harus menjaga benar-benar kesehatan, mengikuti protokol kesehatan, dipatuhin banget-bangetan juga. Nah, Teh Botol Sosro di masa pandemi ini, lewat Locals Unite-nya ini, mengajak brand-brand lokal untuk giat menggali potensi dan juga menyiapkan diri ya, menjadi brand ikonik kebanggaan Indonesia. Dan tanggal 12 Agustus kemarin, itu sudah di-launching oleh Teh Botol Sosro, gerakan Locals Unite. Nah, buat teman-teman nih, Agansista yang penasaran, mau tepuk tangan dulu? Oke. Iya. Ini soalnya di studio dari tadi udah pengen gini kan? Boleh. Nah, jadi buat yang pada nanya, Locals Unite itu apaan sih, Sahil? Locals Unite itu apaan? Jadi, Locals Unite ini adalah sebuah platform untuk menggali potensi, memamerkan produksi hasil kolaborasi, dan membangun ekosistem bagi brand-brand lokal Indonesia, ya. Dan juga Teh Botol Sosro ini sudah memfokuskan kerjasamanya dengan brand lokal di 3 bidang utama. Jadi ada 3 bidang utama. Ada makanan, ada minuman, dan juga pakaian serta aksesoris dan juga seni ya. Makanya kalau penasaran seperti apa Locals Unite itu, langsung kita simak videonya. Itu dia Locals Unite ya, yang sudah di-launching di tanggal 12 Agustus kemarin oleh Teh Botol Sosro. Dan malam ini kita kedatangan ada Mas Leonard Theosabrata, beliau adalah Direktur Utama Smexco Indonesia. Juga ada Mbak Sabrina Harisanti, beliau adalah Chief Marketing Officer PT Sinar Sosro. Dan juga ada Mas Muklai, beliau adalah seorang visual artist. Dan juga untuk lo Agansista yang nanti mau bertanya, ini bisa mendapatkan merchandise eksklusif dari Locals Unite. Udah, kenapa pada tepuk tangan mulu? Nagih, utang kali ya nagih. Oke, nah kita sekarang pengen ngobrol barengan sama Mas Leonard Theosabrata. Kita langsung sapa dulu. Halo Mas Leonard. Halo, selamat malam. Selamat malam Mas Leonard, apa kabar? Baik, sehat. Sehat ya. Ini aku panggilnya siapa? Mas atau Pak atau siapa manggilnya?
Mas Leo aja lah, kayaknya kesempatan seperti ini kayaknya nggak usah terlalu formal kali ya. Oh iya benar. Tahu backgroundnya saya juga nggak formal kok sebetulnya kan. Ini kita Oke. panggil yang santaian dikit aja. Apalagi kita tampilnya juga di Kaskus TV kan. Kalau kita Iya, kaku iya, nggak iya. enak gitu kan. Nggak pantas, nggak pantas. Oke, Mas Leonard mungkin boleh disapa dulu teman-teman yang ada di Zoom, Agansista yang ada di Kaskus TV, juga yang ada di YouTube channelnya Teh Botol Sosro dan streaming platform lainnya. Monggo silakan. Ya, selamat malam semuanya. Saya harap juga semuanya dalam keadaan sehat selalu dan juga menjaga protokol. Ya, terus semua agansista yang di dalam Kaskus ini saya ngerasa ada kebangkitan nih dari komunitas-komunitas, dan saya rasa malam ini waktunya ya kita untuk saling bersapa lah. Oke. Terima kasih Mas Leonard. Nah, untuk agansista juga yang nanti mau bertanya sama Mas Leonard, silahkan di situ ada Q&A box-nya. Silahkan langsung bertanya di situ. Nanti untuk yang terpilih itu bisa akan live barengan sama kita untuk bertanya langsung sama Mas Leonard dan juga narasumber kita lainnya ya. Nah, sebelum masuk ke materi yang akan disampaikan oleh Mas Leonard, ini pengen nanya dulu sebenarnya. Aku ini pengen nanya ke Mas Leonard sendiri tentang sekarang ini di era pandemi ini kan banyak banget fenomena UKM itu bermunculan. Karena ada banyak karyawan yang akhirnya di lay off dan mereka mulai berusaha lah ibaratnya gitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, tanggapan dari Mas Leonard sendiri melihat fenomena seperti ini tuh seperti apa sih? Iya, saya rasa kita sedang mengalami sebuah akselerasi yang luar biasa ya, sama kalibrasi yang luar biasa. Dan saya melihat banyak sekali sisi positif sih sebetulnya dari kejadian yang sebetulnya sangat mengerikan ini ya, dengan adanya pandemi ini. Tapi banyak sekali hal-hal positif yang keluar dari sini, membuat kita lebih tangguh, inovatif. Cuman satu keyword nih, kita nggak bisa sendirian. Makanya nih tema Locals Unite ini nih cocok banget sama dengan spirit yang saya juga mau sampaikan nanti ke teman-teman gitu kan, terutama yang baru memulai usaha baru. Jadi emang kita dituntut gitu untuk kreatif dan juga kita mau berkolaborasi ya supaya membuka peluang gitu ya Mas Leonard ya. Betul, betul. More than ever kayaknya saat ini kolaborasi itu jadi kata kunci. Sama ini sosial juga penting ya. Jadi kita mesti memiliki empati yang luar biasa di masa-masa seperti ini ya. Jadi jangan lupa bantu orang lain juga gitu. Bantu diri sendiri tapi sembari bantu orang lah. Itu kayaknya penting sekali dalam masa-masa sekarang ini. Nah, Mas Leonard, ini supaya kita lebih paham lagi tentang kolaborasi ini tuh seperti apa dan bagaimana caranya kita menghidupkan ini. Boleh dong kita dikasih pencerahan lewat materi-materi yang mau disampaikan sama Mas Leonard? Boleh. Boleh, kita mulai aja ya. Iya, silakan. Jadi, apa yang saya mau sampaikan hari ini sebetulnya bentuk-bentuk kelas dari industri makerspace yang telah kita jalani selama 6 tahun, dari sejak 2014. Jadi ini ada gabungan antara kelas How to Start Your Brand dengan 360 Branding. Nah, ini cuman saya bentuk dalam satu presentasi yang compact. Mungkin ke next slide aja, kita mulai dari dari semangatnya dulu nih. Jadi ada satu semangat di industri makerspace waktu ketika saya tempat ini, saya berpikir sebuah tempat edukasi, vokasi sepertinya nggak bisa diluncurkan hanya dengan business as usual. Jadi harus ada bentuk movement-nya. Nah, pada saat itu memang saya membuat tempat ini dalam keadaan yang memang sedang, ya kalau bahasanya tuh galau gitu kan. Sedang galau bahwa ya kenapa ya, maksudnya kayaknya karir oke gitu kan, mungkin keadaan juga baik-baik saja, tapi kok kayak ada rasa kehilangan mengenai ada sesuatu yang hilang gitu. Nah, di saat itu bertanyalah kepada diri sendiri bahwa ternyata saya mengetahui baru-baru keluar nih, ternyata I like proses gitu kan. Jadi justru kalau barangnya udah jadi, prosesnya sudah selesai, malah jadi bosan gitu kan, malah pengen next step-nya apa gitu kan, next project-nya apa. Jadi ternyata I really enjoy itu namanya proses, sehingga dikeluarkanlah semangat self-made. Jadi menjadi self-made itu adalah ketika kalian
sedang dalam proses atau untuk ini ya, untuk menjadi diri sendiri ya, tapi dengan inisiatif sendiri. Jadi kalau misalnya itu didorong-dorong sama mama, papa, sama istrinya, sama pacarnya, sama suaminya, itu artinya belum keluar secara 100% tuh. Itu masih kayak ya setengah-setengah lah gitu kan. Nah, so if you sudah melalui proses ini, dan artinya kalian mau menjalankan ini, makanya di bawah ditulis, it's because you want to act on your passion. Jadi kata kuncinya adalah passionnya dulu. Sebetulnya banyak orang yang juga belum tahu bahwa passionnya dia itu apa, gitu ya. Jadi itu yang sebetulnya agak sulit kalau kita mau menjalankan proses untuk mencari jati diri kita harus tahu dulu proses passion kita itu apa, gitu kan. Kayak misalnya teman kita nih yang di sebelah ada Mas Muklai gitu kan, atau mungkin Bu Sabrina gitu kan, atau mungkin Agan sendiri gitu kan, dan lain semuanya. Ini mereka pasti melalui sebuah proses gitu kan. Nah prosesnya ini mencari passionnya bagaimana. Jadi itu yang penting. Self-made itu menggunakan tangan, tapi juga menggunakan hati, menggunakan pikiran untuk menjalankan passion kalian gitu ya. Kita coba ke next slide. Ini yang pasti sekarang nih zaman ini dengan adanya pandemi. Makanya saya tulis di sana, bisnis itu is not anymore as usual. Jadi nggak bisa lagi kita bisnis as usual. Kita nggak bisa balik lagi kita seperti zaman dulu, gitu kan. Kita harus menjadi lebih adaptif. Bagaimana kita bisa menjadi sebuah learning organization. Nah ini satu contoh yang agak penting. Ini saya ambil quote-nya dari Bain & Company, sebuah konsultan yang luar biasa, top 3 lah di dunia ini ya. Menjadi learning organization itu artinya kan harus selalu berubah gitu kan, adaptif. Nah, untuk menjadi adaptif sebetulnya itu kalian harus kreatif. Jadi kan serba bersangkutan gitu. Untuk menjadi adaptif harus kreatif. Nah, sekarang pertanyaan klasik. Saya mau jadi kreatif gimana ya, Mas? Jujur aja sebetulnya saya paling sebel kalau ditanyain kayak gitu kan. Kayak pertanyaan yang agak-agak bukannya retorika ya, sebetulnya konyol gitu maksudnya. Bagaimana caranya supaya menjadi kreatif? Sebetulnya ini berhubungan dengan pertanyaan kayak misalnya bagaimana menjadi original. Banyak sekali orang yang nanya ke saya gitu kan, Mas, gimana sih caranya jadi original? Saya tuh suka ketawa gitu kalau ditanyain gimana caranya jadi original. Saya bilang paling gampang menjadi original adalah menjadi diri sendiri. Tapi mereka nggak ngerti gitu. Bagaimana menjadi diri sendiri itu banyak orang yang nggak paham. Nah ini yang sebetulnya proses itulah yang harus dimulai, dicari, supaya ternyata masa-masa seperti ini, di masa-masa pandemi, post-pandemi nanti, bukan yang normal lagi ya, next normal loh. Next normal, kalau kalian nggak jadi diri sendiri, sulit sih gitu. Nah coba kita ke next slide-nya. Ini saya mau sharing, sebetulnya tuh saya paling sebel bikin slogan-slogan gitu kan, bikin jargon-jargon, tapi ya udahlah ya, karena ini kelas gitu kan, jadi saya bikin aja nih. Nama kelasnya kan How to Start Your Brand. Jadi saya bikin aja START. Apa itu? Untuk memulai, nomor 1, you need speed, kecepatan. Jadi nggak ada tuh namanya males-malesan, kerja lelet dan lain sebagainya, itu nggak ada. Kerja itu harus cepat gitu kan. Tapi bukannya berarti tidak mengerti. Yang kedua, timing. Harus mengerti timing. Jadi kalau kerjanya cepat tapi timingnya nggak tepat, di masa yang tidak tepat, itu juga nggak baik gitu kan. Hasilnya juga tidak relevan. Nah, ketika project atau misalnya ide itu sudah dikerjakan dengan cepat, timingnya, momennya tepat, nah itu harus di put into action. Makanya yang ketiga itu action, A-nya itu action. Aksinya apa gitu kan. Nah kalau misalnya banyak orang nih yang selalu merasa kayak idenya paling keren sendiri. Nah itu saya paling sebel tuh sama orang kayak begitu ya kan. Soalnya ide lu nggak keren men. Ya sorry ya, Agan dan Sis ini banyak ide kalian tuh nggak keren sebetulnya gitu kan. Biasa aja. Tapi ketika kalian put into action, itu yang membedakan kalian antara ide yang dijalankan sama ide yang nggak dijalankan. Ngemeng doang gitu kan, nggak pernah dijalanin. Saya kalau punya ide, itu selalu bahkan walaupun idenya kesannya, aduh ini mesti dijagain nih kerahasiaannya. Tapi
sebetulnya lebih baik kita malah mungkin kita put into action dengan cara yang sangat mudah. Nah, cara yang mudah paling gampang adalah apa? Berkomunikasi. Sekali lagi, berkomunikasi. Bagaimana cara komunikasi? Ngobrol sama orang, gitu kan? Ngobrol sama orang, jadi misalnya nih saya punya ide A. Ide A ini saya luncurkan, saya ngomong misalnya nih sama Ibu Sabrina gitu kan, saya ngobrol, dapat feedback dong, dia orang berpengalaman, dapat feedback, ide itu dari versi 1.0, sekarang sudah menjadi 2.0, besok saya ngobrol lagi sama Muklai gitu misalnya, oh ini idenya begini, gitu misalnya, udah jadi berapa, 2.0, 3.0, ngomong sama Sahil, ternyata, wah ide lu kurang keren bro, gitu misalnya, ya kan, ya udah nggak apa-apa, diterima lagi, 4.0 sampai misalnya kadang-kadang, saya ngobrol itu sampai dengan 100 orang, gitu kan. Baru merasa pede, idenya itu ya nggak mateng, baru di 60% lah. Nah, barulah ide itu kemudian tahap berikutnya, dirilis, diluncurkan, ya kan. Diluncurkan untuk dilihat, ini kalau di anak-anak digital marketing, namanya beta testing, gitu kan. Kita beta testingin, gitu kan, kita field test, kita lihat. Nah, setelah di field test, barulah kita lihat, namanya prototyping nih paling murah gitu kan. Kita lihat ada traction nggak yang terakhir nih, T, traction, momentum. Biasanya yang bisa melihat momentum itulah yang bisa meluncurkan produk yang baik gitu kan, atau bisa membina atau mengangkat bisnis yang baik. Jadi mulai dari speed, timing, action, release, kemudian memperhatikan momentum, itu penting sekali. Nah, that's how you start your brand. Slide berikutnya, ini balik lagi mungkin lebih lebih cocok dengan isu sekarang sih. Sebetulnya saya juga bukan orang-orang yang terlalu gimana juga gitu kan, kayak misalnya ya kalau bercandaannya itu nggak terlalu namaste juga sebetulnya gitu kan. Tapi I believe gitu di Indonesia sebetulnya kita ini punya modal yang luar biasa untuk bisa kembali ke akar. Dalam hal ini tentunya nggak lari dari agraria. Ya, contohnya kayak teh botol sosro itu kan ada dari teh gitu kan. Nah, itu menjadi teh botol sosro. Itu kan perjalanan dari hulu sampai ke hilir gitu kan. Berapa banyak ide yang bisa dikembangkan dari hulu sampai ke hilir yang memang di sininya di hulunya itu kekuatannya sudah ada di Indonesia. Nah, tapi saya juga orang yang percaya dalam menjalankan sesuatu itu kalian harus melakukannya bertahap, ya. Jadi jangan terlalu istilahnya menghayal gitu. Nah, menghayal boleh, tapi ketika menjalankan sesuatu itu juga harus realistis gitu kan. Nah, saya ini grafiknya kalau kelihatan ya, teman-teman kalau kelihatan tuh grafiknya itu yang warna hijau itu represent Halo, kenapa Pak? Halo. Halo? Ya, nggak apa-apa, nggak ada apa-apa. Ini cuma mau kasih lihat aja itu. Jadi setiap tahun kita tuh pasti selalu ada namanya make a wish gitu kan. Di akhir tahun nih bentar lagi Desember lagi, udah setahun lagi nggak berasa, ya kan? Tiap tahun kita make a wish. Tahun depan kita mau lebih baik, selalu gitu kan? Pengen lebih baik, lebih kaya, lebih apalah segala macam, punya cewek baru, punya pacar baru, punya cowok baru, dan lain sebagainya, pengen punya mobil baru, ya kan? Tapi, saya pernah nih, jadi di tahun sebelumnya, 2 tahun sebelum ini, itu saya merasa, oke, skill udah di sini, karir udah di sini, tapi saya nggak mau tahun depan itu menghayal di sini. Saya mau melakukan apa yang saya bisa di sini. Dan ternyata, kalau kita melakukan itu dengan skill yang ada di sini, kita melakukan yang di sini, pasti jadi. Nah, saya kasih contoh seperti yang Bakmi Tiga Marga, ya kan? Bakmi Tiga Marga itu dirancang, didesain, harus sukses dari awal. Dan saya yakin sekali bahwa itu harus sukses. Karena kenapa? Karena 3 partner, namanya 3 gitu kan. Yang satu sudah pernah jadi sushi chef gitu kan selama belasan tahun, yang satu sudah mondar-mandir di dunia F&B, terus dengan saya gitu dengan pengalaman yang macam-macam gitu. Istilahnya masa kita bikin kedai bakmi nggak bisa sih?
Gitu, istilahnya ya. Jadi bukannya meremehkan atau gimana, tapi kita punya pakem-pakem bahwa kita percaya yang kita lakukan itu mulai dari yang kecil dulu. Jadi waktu kita mulai, itu saya bilang, kita jadi jagoan di Permata Hijau dulu aja ya, nggak usah jadi jagoan di Jakarta. Gitu. Nah ini penting, karena itu tahu diri namanya. Jadi kalau mau jadi jagoan kampung dulu, gitu kan, baru jagoan kecamatan, baru kota, barulah Pulau Jawa, gitu misalnya, dan lain seperti itu. Jadi spiritnya itu bertahap, berproses, mulai dari yang terdekat dulu. Oke? Berikutnya, ini ada sebuah tips yang mungkin agak kompleks sebetulnya, tapi ini singkat aja. Untuk menjalankan sesuatu, itu harus melihat segala sesuatunya dengan aspek yang holistik. Jadi menyeluruh, gitu kan. Nah, disinilah fungsi kolaborasi dan fungsi daripada sinergi itu menjadi penting, gitu kan. Bahwa kita harus memiliki aspek yang holistik dalam menjalankan sesuatu. Jadi di sini saya gambarkan ada engine-nya, ada enforcer-nya, ada activator-nya, ada image builder-nya. Nah ini saya jalankan di semua bisnis saya, gitu kan. Bahkan sekarang pun sedang menjabat di Smesco pun sama, gitu kan. Saya juga menjalankan itu. Jadi engine itu tugasnya adalah sustain dan profit. Jadi dia jalan terus. Jadi harus ada sesuatu yang memang sustainable, gitu kan. Tapi sustain aja nggak cukup. Enforcer-nya apa? Jadi harus ada consistency of key message, gitu ya. Contoh yang tadi self-made, gitu. Atau ini Locals Unite. Nah, Locals Unite-nya ini harus di kemunangan terus, ya kan? Locals Unite, ya kan? Self-made. Terus kemudian sampai sudah konsisten kemana-mana. Contohnya ini juga t-shirt yang saya pakai, Made Right. Ini juga dari dulu jebolan industri juga, gitu kan? Sukacita, brand social enterprise, gitu. Sama, Made Right, gitu kan? Apa maksudnya? Nah, setelah itu mesti diactivate. Delivery untuk values-nya itu dimunculkan dalam sebuah experience. Baru udah oke. Oh, maksudnya Locals Unite itu begini toh. Nah, ini kan sekarang yang kita lakukan sekarang, ini adalah bentuk daripada activation, gitu kan. Harus dibuktikan. Jadi nggak cuma ngomong doang, Locals Unite, tapi buktinya apa? Nah, buktinya ini kita harus kolaborasi, lalala, dan segala macam. Yang terakhir, itu image builder, termasuk juga dengan pencitraan diri kita sendiri. Jadi jangan sampai image kalian dengan image yang ada di sosial media kalian, atau mungkin image antara orang A, teman kalian A dan B dan C itu nggak konsisten. Kalau emangnya makanya jadi original, itu sebetulnya jadi diri sendiri. Itu paling gampang, jadi nggak usah pencitraan, gitu kan. Nah ini, semuanya ini kalau dijalankan, mudah-mudahan usaha kalian ataupun juga semua kegiatan yang kalian lakukan bisa jalan dengan baik, ya. Nah, yang keempat ini sebetulnya ajakan sih teman-teman. Jadi setelah pandemi ini saya juga merasa kok kayaknya kita harus balik lagi ke sesuatu yang kekuatan Indonesia itu apa, gitu kan. Saya mau ngajak juga teman-teman semua ini, makanya di Smesco itu juga ada beberapa kegiatan yang semangatnya seperti ini, bahwa kita harus fokus ke pembinaan daerah tertinggal atau ekonomi desa di level individu atau kelompok gitu. Jadi maksudnya ya kalau kalian bisa bina teman-teman kalian di daerah, ini kan Kaskus network-nya besar, ya kan? Bagaimana kalian bisa menjadi kakak asuh dan lain sebagainya, ya. Nah, bagaimana caranya untuk menjadi pembina itu, lakukanlah dari level individu dulu lah, teman ke teman dan lain sebagainya. Seperti sekarang saya lagi membina seorang pemahat di Ubud gitu kan, karena dia kesulitan kerja, tidak ada kerjaan, saya kasih kerjaan, apapun yang saya bisa kasih kerjaan ke dia, saya kasih ke mereka, supaya mereka bisa survive, tapi pelan-pelan kita bina, gitu kan. Nah ini saya rasa juga banyak sekali yang teman-teman bisa lakukan. Nah yang terakhir ini saya mau kasih tips, untuk ini tips praktis sih sebetulnya, bagaimana berjualan, ya kan. Jadi paling gampang, and remember this, to sell something familiar, make it surprising. To sell something surprising, make it familiar. Kayaknya gampang ya, tapi ini susah dimengerti sebetulnya ya. Kadang-kadang di prakteknya susah. Jadi contoh, ya apa ya contohnya ya? Ya oke, saya kasih contoh inilah, misalnya sekarang
teh botol sosro itu kan familiar ya, gitu kan. Tapi kemudian dia melakukan sesuatu hal yang surprising. Caranya apa? Ya caranya mungkin keluar dari kebiasaan yang mereka sekarang yang biasanya mereka lakukan. Dengan membuat hal-hal seperti ini, artinya mereka melakukan sesuatu yang surprising. Oleh karenanya, ya mudah-mudahan ini berhasil. Nah, tapi kalau misalnya idenya surprising, seperti misalnya Muklai bikin artwork gitu kan, terus dia mau jualan, aduh susah banget gitu misalnya di awal-awal. Sekarang sih gampang, dia udah beken gitu kan. Kalau dulu mungkin setengah mati gitu. Ya, tapi dia pasti ada something yang familiar. Di subjek-subjek yang dia buat, itu pasti ada sesuatu yang familiar. Makanya kena tuh, connect sama audiensnya. Nah, ini contoh yang simple, tapi itulah, sekali lagi, untuk menjual sesuatu yang familiar, yang kita kenal, itu harus dibuat surprising, tapi kalau barangnya surprising, orang nggak kenal, buatlah dia familiar. Ya, seperti itu. Terima kasih. Saya rasa cukup dari saya, Sahil. Silakan kita lanjutkan aja diskusi ya, biar lebih seru. Luar biasa, Mas Leo nih. Terima kasih. Apa yang disampaikan sama Mas Leo tuh benar-benar akhirnya ngebuka mata kita ya. Apalagi tips-tipsnya itu tadi yang dikasih kan. Cuman yang saya masih pengen nanya lagi tuh, sebenarnya sekarang nih seberapa penting sih kolaborasi antar brand lokal itu loh, Mas? Iya, kalau ditanya seberapa penting, sangat-sangat penting. Bahkan bukan antar brand lokal juga ya. Antara government dengan swasta, dengan komunitas. Ini the holy trinity-nya nih, ya kan? Pemerintah, swasta, gitu kan? Dengan ininya ya, harus bekerja sama sih. Karena kita nggak bisa sendiri, gitu kan? Contoh dulu kita pernah melakukan, saya sendiri pernah melakukan sebuah kolaborasi dengan brand besar gitu kan, artis yang tidak dikenal dengan kita di tengah gitu kan. Nah, saya mau menempatkan diri saya di tengah supaya saya bisa komunikasi sama brand besar gitu kan. Kalau ke brand besar saya bilangnya, brand besar tolong dong gitu kan, bantu kita gitu kan. Karena mereka juga kadang-kadang nggak ngerti positioning mereka itu di market yang misalnya market anak muda gitu kan, itu seperti apa sih gitu kan. Tapi kita tahu, kita yang di tengah tahu. Nah, tapi di satu sisi yang brand kecil gitu kan, atau yang seniman, waktu itu seniman, musisi dan lain sebagainya. Ada tuh satu temannya Mukla itu, ya kan, dulunya selengean banget gitu kan, nggak ada yang kenal gitu kan. Gua angkat aja gitu dari jalanan gitu ya kan. Nih gitu, nih gue bilang, nih gue tahu nih anak pasti meledak, 3 bulan kemudian dia meledak. Tapi sebelum dia meledak, udah kita rangkul dulu, gitu kan. Jadi kalau mau dibilang Midas touch atau enggak, itu sebetulnya bukan Midas touch. Tapi lebih kepada kesadaran kita untuk memberikan kesempatan buat yang kecil, tapi juga menyadarkan yang besar. Nah, yang di tengah-tengah ini, posisi kita tuh unik sebetulnya, gitu kan. Kita didengerin sama yang gede, nggak dicuekin lah istilahnya. Tapi kita juga respect sama yang kecil gitu kan. Jadi posisi kita ini sangat-sangat unik dan itu menjadi tanggung jawab menurut saya. Makanya Sosro dengan hal-hal seperti ini saya dukung sekali gitu kan. Memang harus reach out gitu, reach out ke semua pihak, termasuk ya dalam hal ini pemerintah gitu kan. Makanya kenapa ya saya masuk ke pemerintah ini sebetulnya ini the last piece of the puzzle gitu kan, yang belum pernah saya jalanin. Gitu maksudnya, iya kan? Ya menjadi bisnismen udah gitu kan, mau bikin movement segala macam udah bosen gitu kan, mau bikin apa lagi gitu kan, mau ya tinggal yang ini aja, yang satu masuk government, supaya jalur yang ini edukasi juga pernah gitu kan. Itu sih intinya, kolaborasi ini penting karena kita bawa benderanya ini satu sebetulnya, Indonesia, begitu saya. Luar biasa, merdeka. Nih dari tadi Mas Leo udah ngejelasin, muka gue di sini gue harus senyum mulu kayak pengantin, tau gak lo? Mas Leo, terima kasih. Keren banget apa yang disampaikan sama Mas Leo tadi ya. Jadi udah dibantu kita sama Mas Leo tentang bagaimana caranya supaya bisnis kita ini, brand kita ini bisa berkembang nih, Agansista juga ya. Jadi intinya ide itu harus diwujudkan dengan action, oke? Nah, sekarang gue juga ada salah satu narasumber lagi yang sudah melakukan kolaborasi dengan
brand lokal. Bahkan udah beberapa brand lokal juga. Langsung aja kita sambut, ini dia Mbak Sabrina Karisanti selaku Chief Marketing Officer PT Sinar Sosro. Selamat malam Mbak Sabrina. Selamat malam Sahil, malam Mas Leo Muklai dan teman-teman semua Gansis yang ada di Kaskus, Kaskus TV dan teman-teman yang lagi streaming di YouTube Teh Botol dan teman-teman yang lagi streaming di platform lainnya. Selamat malam, semoga semuanya sehat-sehat. Amin. Ini aku seneng banget ngeliat Mbak Sabrina ini cerah banget malam hari ini nih. Tipsnya apa Mbak? Wah, jadi tips kecantikan ya? Enggak. Mbak Sabrina, tapi sehat kan ya? Sehat-sehat Sahil, terima kasih. Sehat, oke. Mbak Sabrina, tadi kan ini Mas Leo sudah bercerita tentang pentingnya kolaborasi antar brand lokal. Nah, apakah itu juga yang akhirnya mendasari Teh Botol Sosro untuk melakukan kolaborasi sama brand-brand lokal gitu loh? Bahkan sekarang membuat Locals Unite Forum ini. Bener banget. Sebenarnya kayaknya saya nggak perlu cerita lagi, udah di recap semua sama Mas Leo nih. Tapi nggak, ada sedikit nih latar belakangnya gitu ya, latar belakang kenapa lahir gerakan ini. Jadi sebenarnya awalnya tuh agak ke belakang nih, agak sejarah sedikit. Berawal dari filosofi perusahaan kami, founder kami itu memegang teguh filosofi niat baik hasil baik. Nah, karena beliau percaya selama perjalanan perusahaan kami ini selama lebih dari 50 tahun, selalu banyak aja tuh ya niat baik dan kebaikan yang kami terima dari teman-teman, dari kolega, dari vendor, dari karyawan, tentunya dari distributor dan juga teman-teman konsumen di seluruh Indonesia yang membuat brand ini atau Teh Botol Sosro menjadi satu ikon di Indonesia. Nah, terus kemudian juga di masa pandemi sekarang ini kita ngelihat banyak sekali teman-teman UMKM, kreator muda yang terdampak. Tapi semua ya, kami juga terdampak, semua terdampak. Tapi kami melihat bahwa ini saatnya Teh Botol Sosro untuk mengembalikan semua kebaikan-kebaikan itu, berbagi lagi kebaikan-kebaikan itu. Nah, maka muncullah kami manifestasikan atau ejawantahkan ke dalam satu gerakan yang kami sebut Locals Unite ini gitu. Jadi sebenarnya Locals Unite ini juga sebenarnya kami ciptakan untuk merangkul teman-teman di UMKM dan kreator muda supaya mereka punya wadah gitu loh. Jadi kami ingin memberikan dukungan supaya kita semua bersama-sama lagi semangat untuk bikin sesuatu yang lebih keren lagi, dan harapan kami sih nanti akan lahir lagi ikon-ikon baru di Indonesia gitu, Sahil. Oke, nah tapi apakah dengan kalau seandainya kemarin ini kita nggak ada pandemi, apakah akan lahir Locals Unite Forum ini, atau emang ini fokusnya tuh karena ya memang kita lagi banyak yang terdampak gara-gara COVID-19 ini, Mbak? Sebenarnya COVID-19 ini blessing in disguise juga. Kami mengkonsepkan ya gerakan ini tuh jauh sebelumnya. Jadi mungkin dari akhir tahun lalu dan lebih intensifnya itu awal tahun sebelum ada pandemi. Tapi dengan begitu ada pandemi, kami melihat wah ini memang harus cepat segera diaktifkan begitu, Sahil. Jadi dengan adanya pandemi justru makin banyak teman-teman yang butuh dukungan kami. Ya, dan bukan hanya dukungan kami, sebenarnya ini kami harapkan menjadi satu ekosistem di mana kita semua saling mendukung, gitu. Jadi emang ini dengan teknik yang tadi dijelaskan sama Mas Leo, ada ide, terus juga ada actionnya, ada percepatannya juga gitu ya Mas Leo ya. Akhirnya lahirlah Locals Unite Forum ini gitu kan. Nah, untuk Mas Leo sendiri nih, sebenarnya kalau dari Smesco itu gimana sih caranya untuk mensupport brand-brand lokal itu di saat pandemi saat ini, untuk mereka tuh bisa tetap bertahan dan juga berkembang? Karena kan ini bukan sesuatu yang gampang gitu kan, Mas Leo? Iya, memang nggak gampang ya, Sahil. Ini kita, mungkin saya mau sharing aja nih ke Gan sama Sis yang ada di audience sekarang. UMKM itu datanya ini juga masih perlu divalidasi ya, 64 juta gitu kan.
64 juta UMKM, dan yang U dan M-nya, ultra mikro dan mikronya, itu ada 99%. Wow. Gitu kan. Jadi kita bicara mengenai piramid tuh yang sebetulnya sangat-sangat runcing gitu kan, lebar di bawah gitu. Nah, ini menjadi problem ketika kalau kita bicara mengenai pemerataan gitu kan, kebijakan ataupun mungkin bantuan-bantuan dan lain sebagainya, asistensi. Ini artinya kan kalau Pak Menteri itu selalu membagi ada yang harus diberikan low touch, ada yang harus diberikan high touch gitu kan. Nah, yang low touch ini seperti yang sudah dijalankan sekarang sama pemerintah dengan adanya bansos produktif 2,4 juta untuk 12 juta orang yang saat ini juga sudah jalan sekali gitu kan. Memang masih ada yang belum kebagian tapi mohon sabar gitu kan. Ini juga inisiatifnya ada di Kementerian Koperasi dan UMKM dan sangat didorong oleh Presiden gitu kan. Nah, ini kan bentuk yang mohon maaf tapi low touch gitu kan. Jadi uang cash gitu untuk bantu aja gitu. Tapi kan sebetulnya ada juga yang misalnya sebetulnya problemnya bukannya finansial ya, atau finansial pasti semua, tapi urgensinya tidak separah misalnya yang ultra mikro dan mikro. Nah, yang misalnya di kecil dan menengah ini sebetulnya harus kita bantu dengan upaya-upaya yang high touch. Nah, yang seperti hari ini kita lakukan ini high touch. Gitu kan, bagaimana bicara mengenai misalnya investment, kita bicara mengenai financial literacy, digital inclusion gitu ya, pokoknya istilah-istilah yang keren-keren lah gitu ya kan. Nah, ini kan misalnya kalau kita ngomong sama tukang bakso kan mohon maaf gitu kan, dia nggak perlu denger itu, dia perlunya baksonya dibeli gitu kan, baksonya dibeli ya dia pulang dia bawa 1,5 juta dia happy gitu Sahil. Nah, jadi kalau di Smexco ini, saya mau tambahin aja, Boleh, silakan Mas. Di Smexco itu salah satu yang kita bikin itu adalah program namanya Spark, SPRC ya, artinya to ignite. Jadi artinya ini adalah bagaimana kita bisa menjadi inspirasi, karena kita juga sebetulnya BLU, Badan Layanan Umum, yang juga tidak memiliki anggaran yang besar. Jadi kita nggak bisa tuh misalnya gini-gini nih. Nggak bisa kita, ya kan, bagi-bagi duit nggak bisa, gitu kan. Kita bisanya adalah bikin inisiatif, platform, gitu kan, menginspirasi, gitu kan. Kemudian kita melatih, makanya kita bikin Spark Campus dan Spark Trade. Nah, salah satu program yang sedang jalan ini namanya program e-brosur, gitu kan. Contoh nih ya, ini satu contoh program e-brosur kita, melatih semua orang UMKM yang kecil bagaimana membuat digital brosur gitu kan, yang punya hyperlink, jadi bentuknya PDF, dia punya hyperlink, kemudian langsung nge-link ke WhatsApp. Kenapa? Karena kita merasa untuk yang ultra mikro dan mikro, itu platform yang mereka paling familiar itu adalah WhatsApp gitu kan, bukannya di e-commerce gitu. Jadi sebelum ke e-commerce, kita bicara mengenai conversation yang mereka udah familiar dulu lah platformnya. Seperti itu, Sahil. Terima kasih. Baik, luar biasa Mas Leo. Nah, Mbak Sabrina, jadi sebenarnya apa sih keuntungannya ketika kita berkolaborasi antara brand lokal ini dengan Teh Botol Sosro sendiri? Apa yang bisa kita dapatkan tuh? Mungkin sebelumnya saya akan jelaskan sekali lagi sebenarnya Locals Unite itu apa. Jadi Locals Unite itu bukan cuma forum malam ini, bukan. Tapi Locals Unite adalah suatu gerakan, movement untuk merangkul, mendukung brand-brand lokal di Indonesia. Nah, kemudian ini juga merupakan satu wadah di mana kita menyatukan merek-merek lokal itu, menyatukan UMKM dan para kreator, kemudian mereka bisa menampilkan hasil karya mereka dan potensi mereka di dalam wadah ini. Selain itu, diharapkan seperti tadi saya jelaskan, diharapkan ini akan menjadi satu ekosistem di mana semua bertemu, terus bisa saling kolaborasi dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Nah, apa keuntungannya gitu kan ya kalau bergabung pada Locals Unite? Keuntungan pertama tadi adalah sebenarnya kami menyebutnya ini win-win collaboration, di mana kita saling menyatukan kekuatan antar brand ya. Dan keuntungan pertama, para kolaborator itu boleh menggunakan aset
teh botol sosro dalam bentuk penempatan ikon, logo, kemudian bisa juga menggunakan produk. Kalau biasanya makanan minuman, kategori makanan minuman ini pasti akan menggunakan produk teh botol sosro di dalam karya mereka. Tapi kalau yang bukan, mereka bisa menggunakan ikon-ikon teh botol sosro. Nah, tanpa mereka harus membayar royalti atau terkena masalah IP gitu ya. Tidak, karena ini merupakan kerjasama dan kolaborasi. Kemudian yang kedua, pada saat pengembangan produk, ini kita lakukan bersama-sama. Nah, tadi yang Mas Leo bilang, kita tuh harus jadi kakak angkat. Ini yang sudah selama ini kami lakukan kepada para kolaborator kami. Jadi kami ini seperti kakaknya. Secara kreatif teman-teman mah kreatif semua, mungkin kami kalah kreatif gitu ya, tapi kami membantu teman-teman untuk melihat lagi apakah ini bisa diterima dengan baik oleh konsumen, apakah ini bisa sustainable bisnisnya, hal-hal seperti itu, dan kami bantu dalam pengembangan produk mulai dari produknya sendiri, intinya hingga ke kemasan, hingga nanti bagaimana mengkomunikasikan atau mempromosikan. Nah, selain itu, kami juga bantu promosi. Jadi yang kami bantu secara real bukan cash money atau funding, tapi kami bantu promosi melalui aset-aset kami. Dan kami harapkan juga teman-teman tetap juga aktif untuk mempromosikan di lingkungan mereka, di komunitas mereka. Jadi ini menggabungkan dua kekuatan yang pasti akan menjadi lebih besar. Gitu. Nah, yang paling menarik lagi adalah semua hasil penjualan dari kolaborasi ini 100% adalah milik kolaborator, bukan milik teh botol sosro. Jadi 100% silahkan Anda yang menikmati, gitu. Nah, yang terakhir tentunya kalau sudah bergabung akan menjadi bagian dari ekosistem, itu menurut saya tidak ternilai ya harganya. Kalau udah masuk ke dalam ekosistem ini, kita bisa saling ketemu, saling bertukar pengalaman dan lain-lain ya, bisa lebih kreatif lagi. Saya kira itu keuntungannya untuk bergabung. Oke, luar biasa. Mantap banget, jadi emang benar-benar dibimbing banget ya Mbak Sabrina ya, sampai dengan produknya itu, terus sampai pemasarannya juga. Jadi kita jadi kakak asuhnya. Nih Agansista yang harus didengar nih ya. The real kakak adik ketemu gede itu yang kayak begini. Kakak asuh jangan lo pakai buat pacaran. Kagak faedah yang begituan. Yang begini baru faedah. Nah, sekarang waktunya kita untuk masuk ke sesi Q&A di mana lo bisa ikutan juga nih Agansista ya untuk bertanya langsung. Sudah terpilih ada 3 orang. Yang pertama yang akan kita ajak ngobrol ada Dio Ade Gemilang. Oke, halo semuanya. Halo semuanya. Skill apa aja sih Pak yang dibutuhkan di era masa kini untuk bercuan di industri kreatif? Skill ya berarti. Terus cara apa saja yang bisa lakukan untuk meningkatkan skill yang dibutuhkan saat kita belum memiliki skill tersebut? Oke. Got it. Ya udah. Ya. Siap. Terima kasih Dio. Saya jawab ya. Oke. Ya intinya sih gini, untuk menaikkan skill, untuk skill apa aja, sebetulnya kan itu kan pertanyaan antara demand dengan supply ya. Jadi ya kalau misalnya ingin menghasilkan sebuah karya, ya itu makanya kenapa kita percaya kayak self-made, itu artinya belajar sendiri, bikin sendiri, memperkaya diri sendiri. Saya misalnya contoh gitu misalnya, waktu itu saya pingin membuat merestorasi mobil tua gitu kan. Saya nggak ngerti pergi bengkelan, tapi akhirnya saya buka bengkel sendiri untuk belajar bagaimana merestorasi mobil tua. Sekarang saya suruh bikin mobil, saya bisa, gitu kan. Nah, sama aja gitu. Jadi pertanyaan saya ya, pertanyaannya kamu mau belajar apa gitu kan? Ya belajar skillnya ya, sekarang belajar bisa dimanapun kok. Dengan adanya pandemi ini kita bisa belajar melalui online, kita bisa belajar dengan bertanya dengan orang, ada mentorship gitu kan. Ini kayak Sosro dengan Locals Unite-nya sudah berbesar hati menyiapkan platform, banyak sekali pintu yang sudah dibuka sekarang dengan adanya pandemi ini.
empati dari semua kelompok masyarakat ini semakin baik dan juga pemerintah. Jadi sebetulnya Dio, pertanyaan itu sebetulnya mungkin sudah terjawab dengan sendirinya gitu, bahwa skill itu bisa didapat di mana saja, tapi yang penting sekarang intinya kamu mau belajar apa dulu, gitu sih kalau dari saya. Oke, baik Mas Ya, Leo. Sail. Ya. Sudah terjawab berarti ya untuk pertanyaan yang pertama. Yang kedua tadi sudah ya? Oke. Baik, kita Yang sekarang... kedua itu mengenai role model ya, gitu kan? Ya kalau role model sih, saya orangnya nggak terlalu suka ngelihat role model ya, mohon maaf ya gitu ya. Kalau saya sih ngelihatnya semua orang ya respect aja gitu maksudnya. Nggak ada yang dewa lah gitu kan. Jadi saya juga nggak pernah minta orang mendewakan saya juga nggak mendewakan orang. Gitu, jadi biar sama rata aja, biar santai aja gitu kan. Nggak usah terlalu put everyone or anything on a pedestal gitu. Karena nanti bisa dibawa kecewa gitu maksudnya. Jadi saya nggak pernah punya role model yang terlalu gimana. Gitu sih. Oke, siap. Terima kasih Mas Leo. Nah, ini kita masuk ke penanya yang kedua. Penanya yang kedua namanya Mutiara Safira. Selamat malam. Mutiara. Ya. Hai Mutiara di lautan. Mutiara, halo? Kamu dengar suara aku nggak? Iya, dengar. Dengar, dijawab dong. Kan gue manggil, masa dikacangin. Aduh. Mutiara, silakan. Nggak perlu panjang-panjang bridgingnya, silakan langsung ke pertanyaannya aja. Mau ke Mas Leo atau Mbak Sabrina, silakan dimulai dari 3, 2, 1. Iya, mungkin ini pertanyaan sih lebih ke maaf Mas kali ya, lebih enaknya mungkin ini ke Mas Leonard ya. Tadi kan udah sempat dijelasin ya terkait yang di slide yang tadi udah ditampilin. Cuman ini kan mungkin pemikiran secara umum orang-orang awam gitulah ya. Kadang kan untuk memulai usaha itu kan pasti suka ada takut gue atau kayaknya usaha gue nggak akan jalan deh kayak gitu. Pasti ada pikiran-pikiran negatif kayak gitu. Nah, maksudnya itu gimana cara untuk kayak menghilangkan pikiran-pikiran negatif gitu, karena untuk memulai suatu usaha kan pasti itu mungkin sebagian orang pasti sulit seperti itu. Mungkin gimana ada tips atau triknya untuk Mas Leonard untuk orang-orang yang seperti saya yang masih awam kalau terkait dengan usaha seperti itu sih. Oke, Sabrina ya? Mutiara. Saya jawab singkat aja ya. Oh, Mutiara, sorry, Sabrina lagi. Tadi si Sahil kayak ngomong Bu Sabrina jadinya ya. Habis gelap sih si Mutiara. Ya, maaf sih. Oke. Nggak apa. Gini Mutiara. Jadi kemarin saya ketemu sama satu orang, masih kecil, ya. Dia omsetnya 1 miliar sehari. Wow. Dengan melakukan digital marketing. 1 miliar sehari, dia punya customer service 100 orang, dianya tinggal di Lombok, Mataram, pabriknya di Bogor, punya distribusi center di Kemayoran. Tapi semuanya dia lakukan dari Mataram, Lombok, gitu kan. Jadi saya melihat sebetulnya nggak ada alasan untuk takut, ragu, tidak bisa gitu kan. Semua alasan-alasan itu menurut saya nggak valid, mohon maaf gitu kan. Saya bukannya orang yang super optimistik, tapi saya orang realistis gitu. Tapi kalau terlalu beralasan itu menurut saya ya nggak akan maju gitu kan. Yang paling penting sebetulnya untuk orang seperti Mutiara ini, kamu harus sering berkomunikasi. Paling gampang itu adalah sering bertanya sih Mutiara. Jadi bertanya kepada sekitar, bertanya kepada orang. Jadi demand atau permintaan atau mungkin ya akses ke pasar itu datang dari mengetahui data. Data dapat dari mana? Data dapat dari bertanya, dari minta, dari nyari, gitu kan? Kalau sudah pegang data, demand itu tinggal buat.
gitu, tinggal supply. Nah ini yang banyak orang yang mungkin sulit untuk mengerti, tapi sebetulnya simple. Kayak misalnya kalau kalian punya warung gitu kan, ini paling gampang nih, punya warung, itu kalau kita masuk warung pasti kan ada yang nanya gitu kan, yang punya warung nih nanya, mau beli apa gitu kan, oh saya mau beli tisu dong, oh nggak ada tisu. Tapi ketika saya nanya mau beli apa dijawab tisu, saya tahu bahwa dia butuh tisu. Besok ada yang datang lagi, beli tisu dong, nggak ada. Oh ternyata sudah 2 orang dalam 2 hari nanya punya tisu apa enggak. Saya beli tisu, gitu kan? Saya beli tisu hari ketiga, terus orang itu saya catat namanya. Saya udah ada nih tisunya. Nah, sesimpel itu kan. Jadi istilahnya kita harus pegang data makanya dan sering bertanya. Makanya forum komunikasi seperti Kaskus jangan buat sundul-sundulan doang gitu ya kan. Ya buat banyak bertanya dipakai buat inilah, dipakai buat buat sesuatu yang berguna. Gitu sih Mutiara. Oke, Bu Sabrina mungkin mau nambahin Bu Sabrina? Sebenarnya kalau saya sih jangan takut untuk memulai, jangan malu, jangan ragu gitu, coba aja. Tadi seperti Mas Leonard bilang kan ya harus ada momentum, harus cepat gitu. Nah, tapi juga jangan lupa di dalam setiap proses itu ada eksperimen. Jadi jangan lelah untuk bereksperimen dan selalu mengimprove ya, memperbaiki terus gitu. Tapi juga kita perlu jaga waktunya, harus cepat juga gitu. Oke, jadi jangan Aja, pernah lelah ya. saya. Mencari tambatan hati aja nggak pernah lelah, apalagi untuk usaha kamu juga harus bisa Mutiara. Semangat. Oke, Semangat. kita masuk ke penanya yang ketiga nih, Mas Leo dan juga Mbak Sabrina. Ada Adeline Regina. Selamat malam. Selamat malam. Apa kabar Adeline? Baik. Apa kabar juga, Mas? Akhirnya ada yang nanya apa kabar ke gue. Alhamdulillah, sehat. Adeline, silakan langsung pertanyaannya. Oke, buat Mas Leonard. Tadi Mas Leonard bilang kan business is not anymore as usual. Since business is not anymore as usual, menurut Mas Theo, apakah seluruh bisnis konvensional akan seluruhnya kalah dengan bisnis online? Itu aja sih Mas. Thank you. Oke, good question ya. Jadi buat saya sih sebetulnya gini, saya mau perjelas lagi. Saya orangnya super analog, ya kan? Saya suka segala sesuatu yang analog. Bahkan saya sedikit risih terhadap kemajuan teknologi. Tapi bukan berarti kemudian kita tidak percaya terhadap perubahan, akselerasi, adaptasi digital dan lain sebagainya. Itu untuk saya. Tapi saya juga nggak percaya terhadap orang yang kebablasan, gitu kan, digital gitu misalnya. Atau bahkan waktu dulu kata-kata entrepreneur itu kayak seakan-akan the next big thing gitu kan, creative entrepreneur gitu atau entrepreneur. Buat saya jangan terlalu bombastis, lebay gitu terhadap sesuatu gitu. Yang old school itu bagus gitu kan. Saya malah kalau tadi ditanya role model, balik lagi ke pertanyaan yang sebelumnya, sebetulnya saya suka ngobrol sama orang tua gitu kan. Kenapa? Karena mereka penuh dengan pengalaman dan di masa-masa yang mereka mungkin sudah tidak lagi punya beban gitu kan. Mereka pasti memberikan sesuatu ya dengan ikhlas. Jadi nasihat-nasihatnya itu pure gitu kan. Nggak ada agenda-agenda gitu. Nah, kalau buat saya ya jangan terlalu konvensional, jangan terlalu progresif gitu kan. Yang balance aja, butuhnya apa, seperti misalnya adaptasi teknologi. Sekarang itu kan sedang adanya ini kan, sedang adanya adaptasi teknologi yang luar biasa karena ada pandemi. Tapi itu kita lihatnya sebagai sesuatu yang positif aja. Itu sih kalau dari saya, jangan terlalu over to one side aja ya. Yes, Mbak Sabrina silahkan ditambahkan Mbak Sabrina. Iya, kalau dari saya setuju juga dengan Mas Leonard, nggak perlu terlalu heavy juga di digital, tapi balik lagi kita harus ngelihat ya target market kita siapa, seberapa digital savvy-nya mereka gitu. Apakah mereka bisa dijangkau hanya dengan digital saja atau tidak gitu. Jadi tergantung siapa yang mau kita sasar gitu sih.
Oke, baik. Terima kasih untuk 3 penanya kita yang sudah ikutan malam hari ini. Kalian bertiga mendapatkan merchandise eksklusif dari Locals Unite. Yeay! Nanti akan dikirimkan, pokoknya nanti tenang aja selesai acara ini akan ada yang menghubungi kamu ya. Nah, terakhir Mas Leo, jadi apa yang dilakukan sama Teh Botol Sosro ini berkolaborasi dengan brand lokal ini berarti sudah di jalan yang tepat gitu ya? Iya, sayang sekali saya nggak kenal sama Mbak Sabrina waktu dulu saya lagi bikin yang saya movement saya yang itu yang locals first gitu ya, mirip-mirip lah. Tapi intinya waktu itu kita juga percaya bahwa ini kan ceritanya nih Teh Botol Sosro nih, ya kan, yang ada di sini nih legowo nih gitu istilahnya. Ini mirip di Jepang itu kemarin saya baru diceritain sama teman saya. Ada satu movement itu sama seperti yang Teh Botol Sosro sedang lakukan ini, jadi memberikan gitu kan ruangan untuk siapapun untuk menggunakan IP daripada Teh Botol Sosro untuk menciptakan sesuatu yang baru sesuai dengan, dan bahkan ini di take sama Teh Botol Sosro lebih jauh lagi. Kalau yang di Jepang itu contoh misalnya dia ada Hari Godzilla namanya. Jadi selama 1 hari itu barang-barang homage, barang-barang yang istilahnya fan art gitu atau gimana itu boleh diperjualbelikan tanpa membayar royalti. Nah, ini Sosro ini bahkan lebih gila lagi gitu kan, dibantuin packagingnya dan segala macam. Jadi kayaknya kalau kalian nggak mengambil kesempatan, apalagi yang masih bertanya misalnya gimana ya cara memulai usaha baru, ikut aja salah satunya ini, gitu kan. Kenapa enggak? Siapa tahu nanti ya grafiknya bagus, tiba-tiba dipekerjakan oleh Teh Botol Sosro mungkin atau sama agensinya saya nggak tahu, ya kan? Atau apalah gitu istilahnya. Pasti ada lah gitu kan momen-momen kalau kalian berusaha dengan baik, kalian pasti ada faedahnya. Kalau enggak ya anggap aja sebagai belajar. Gitu Salil. Baik, Mbak Sabrina, nah kan tadi udah disuruh sama Mas Leo untuk bergabung nih. Cara bergabungnya sendiri di Locals Unite tuh dan berkolaborasi seperti apa mungkin bisa dijelaskan ke Agan dan Sista juga? Iya, sebelum itu ya saya menyambung tadi Mas Leo. Sebenarnya saya mau sharing aja, ada salah satu kolaborator kami yang pada saat pandemi sempat bingung juga bisnisnya mau dibawa kemana gitu. Tapi setelah bergabung dengan project ini, dengan gerakan ini, sekarang mereka penjualannya udah naik 30-40% lebih banyak daripada sebelum pandemi malah gitu. Jadi ini manfaatnya cukup besar, jadi jangan malu-malu, ayo bergabung Gansis. Bergabung aja lewat www.localsunite.co.id. Di situ udah terlihat semua, udah dipajang tuh hasil karya yang ada, kolaborator yang profil-profil kolaborator sebelumnya, dan juga cara-cara ngisinya. Maksudnya cara mendaftar gampang banget, tinggal isi nama dan bla bla yang sederhana banget gitu. Oke, dan segera baik. akan kami hubungi. Jadi www.localsunite.co.id. Terima kasih banyak Mbak Sabrina dan juga Mas Leonard yang sudah membagikan ilmunya, strateginya juga kepada Agan dan Sista. Dan juga terima kasih juga untuk Agan dan Sista yang ada di Zoom, Kaskus TV, YouTube, platformnya Teh Botol Sosro, dan juga platform streaming lainnya. Jangan kemana-mana, abis ini di segmen berikutnya kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama Muklai ya, yang akan bercerita tentang passionnya. Nah tadi kan udah dibahas sama Mas Leo tentang passion. Kita harus mencari tahu passionnya itu seperti apa. Jadi nanti akan dibahas passionnya itu, makanya stay tune terus di Locals Unite Forum Teh Botol Sosro.